Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman serta siswa-siswi kelas 3 di channel Rifan Fajrin Belajar dan Berbagi Bersama. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di buku teks tematik terpadu 3E untuk siswa kelas 3, tema 5 tentang cuaca. Kita sudah masuk ke pembelajaran 6, subtema 1 tentang keadaan cuaca. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah soal-soal latihan pada halaman 32-33. Jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai belajar. Baiklah teman-teman, kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca teks tentang petir ya, teks yang berjudul petir yang ada di halaman 32, dan nanti kita akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 33. Ada 5 pertanyaan. Dan mari kita mulai untuk membaca teks yang berjudul petir terlebih dahulu. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks berikut ini. Petir. Hujan ada kalanya disertai petir. Hujan yang demikian itu disebut hujan petir. Petir adalah kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir. Petir dapat terlihat berupa kilatan cahaya yang menyilaukan disertai suara menggelegar beberapa saat kemudian. Suara yang kita dengar ini disebut guntur. Petir berasal dari awan badai yang merupakan sekumpulan besar awan mendung. Di dalam awan badai, awan-awan terus bergerak akibat angin yang berembus kencang. Pergerakan awan menyebabkan terbentuknya muatan listrik. Muatan listrik ini kemudian terlepas menuju ke bumi dalam bentuk petir. Nah, ini ya ada gambarnya, gambar 1.25, lambang cuaca hujan yang disertai dengan petir. Ya, ini lambang cuaca ya. Mari kita ingat kembali. Di sini ada hujan dan ada petirnya. Berarti cuaca hujan disertai petir. Baik, mari kita lanjutkan ke paragraf yang terakhir atau paragraf yang ketiga. Petir yang menyambar sangat berbahaya. Hal ini karena petir memiliki suhu yang sangat panas. Oleh karena itu, kita harus berlindung dari bahayanya petir. Saat terjadi petir, jangan berada di tempat terbuka seperti tanah lapang. Berada di dalam bangunan adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri. Oke, mari kita lihat lagi gambar 1.26. Ini ada gambar sebuah awan badai yang merupakan tempat terbentuknya petir ya. Oke, setelah kita membaca teks yang berjudul petir yang terdiri dari 3 paragraf ini, mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Oke, jawablah pertanyaan berikut. Ada 5 pertanyaan dan jawaban-jawabannya sudah saya tuliskan di selembar kertas ini ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu dan setelah itu baru kita bahas bersama-sama. Oke, apabila kalian sudah mengerjakan, mari kita langsung saja bahas satu persatu. Nomor 1, apakah petir itu? Nah, ini jawabannya ada di paragraf yang pertama, bahwa petir adalah
kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir, ya. Ini adalah definisi atau pengertian dari petir. Petir adalah kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir. Kemudian untuk yang nomor 2, jelaskan petir berdasarkan penglihatan dan pendengaran kita. Oke, berdasarkan penglihatan dan pendengaran. Maka nomor 2 jawabannya adalah sebagai berikut. Petir terlihat berupa kilatan cahaya yang menyilaukan. Ini penglihatan kita ya. Untuk pendengarannya berarti, dan petir itu terdengar suara menggelegar yang disebut dengan guntur. Nah, jadi kalau dari penglihatan kita, petir itu terlihat berupa kilatan cahaya yang menyilaukan mata. Sedangkan dari pendengaran kita, petir itu terdengar suara menggelegar yang disebut dengan guntur. Nah ini ya, jawaban nomor 2 ini juga terdapat di paragraf pertama, kalimat yang terakhir. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 atau soal yang nomor 3. Bagaimanakah terbentuknya muatan listrik di dalam awan badai? Nah ini jawabannya ada di paragraf yang kedua. Bagaimanakah terbentuknya muatan listrik di dalam awan badai, ya. Jadi untuk yang nomor 3, di dalam awan badai, awan-awan terus bergerak akibat angin yang berembus kencang. Nah, pergerakan awan inilah yang menyebabkan terbentuknya aliran listrik, ya. Kemudian untuk yang nomor 4, mengapa petir sangat berbahaya? Ya, ini kita tahu ya, tadi petir ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena ini, petir sangat berbahaya karena memiliki suhu yang sangat panas atau suhu yang sangat tinggi, ya. Bahkan kalau kita lihat di berita-berita itu, banyak orang yang bisa meninggal dunia seketika ketika dia tersambar petir, atau ketika ada pohon yang sangat tinggi kemudian dia terkena petir, maka pohon itu bisa terbakar, bisa gosong, ya, bisa tumbang juga. Nah, ini karena petir itu memiliki suhu yang sangat tinggi atau yang sangat panas, nah, gitu ya. Lanjut untuk yang nomor 5 atau pertanyaan yang terakhir, soal yang terakhir. Di manakah tempat yang aman untuk berlindung dari bahayanya petir? Nah, ini di mana kita berlindung dari bahayanya petir. Oke, untuk yang nomor 5, jawabannya adalah kita jangan berada di tempat yang terbuka seperti tanah lapang, ya. Apalagi kolam renang yang terbuka. Nah, kita harus berlindung di mana? Ya, berlindunglah di dalam bangunan agar aman. Nah, ini satu-satunya cara untuk melindungi diri dari bahayanya petir adalah kita berada di dalam sebuah bangunan. Nah, jadi ini seperti ya, sebuah kebalikan ya. Kalau terjadi gempa, kita jangan berada di dalam bangunan yang berpotensi untuk roboh dan nanti bisa menimpa kita, ya, kita bisa tertimpa reruntuhan bangunan itu kalau terjadi gempa. Namun ketika terjadi hujan badai yang disertai dengan petir, kita sebaiknya berlindung ya di dalam bangunan agar terhindar dari petir. Nah, itu ya. Jadi itulah teman-teman pembahasan latihan pada halaman 32 dan 33. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya, video pembahasan soal berikutnya. Jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar, dan tentu saja saya ingatkan terus, bantulah pekerjaan orang tua di rumah, bantulah meringankan beban mereka sebisa kalian,
Meskipun tidak bisa sepenuh hari membantu orang tua, setidaknya kalian membantu orang tua dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.